sebelum dimulai pembelajaran hari ini, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa saja yang tidak berhadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya pada berhadir anak-anak. Materi pembelajaran hari ini adalah Ibu akan menuliskannya ya. Baik, ada yang tahu apa itu teks ulasan? Baik, tidak ada yang tahu. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks ulasan, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian apa itu teks ulasan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks ulasan. Yang keempat, mampu menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang kelima, mampu menentukan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Jadi kalian pahamkan apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ibu akan menjelaskan apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks atau tulisan kritis yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pemeriksaan secara terperinci terhadap suatu karya baik fiksi maupun non-fiksi. Paham? Nah, teks ulasan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, maaf ya Ibu megang HP karena materi Ibu ada di HP ini. Itu ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama ada struktur. Dan yang kedua ada informasi. Dan yang ketiga ada opini. Yang terakhir ada istilah. Baik, Ibu akan menjelaskan dari ciri-ciri teks ulasan ini. Yang pertama, struktur. Struktur teks ulasan terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi dari struktur. Dan yang kedua, ada informasi. Membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Dan yang ketiga, ada opini. Opini ini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, istilah lain maksudnya di sini dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Nah, teks ulasan ini memiliki bermacam-macam jenis. Ada teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ya, Ibu akan menuliskan jenisnya ya. Jenis
ditulis di sini ya. Yang pertama, yang Ibu baca tadi, ada teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Dan yang kedua, teks ulasan deskriptif. Mohon maaf, teks ulasan deskriptif. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks ulasan deskriptif. Ulasan jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat. Misalnya suatu karya fiksi seperti novel. Ibu ambil dari contoh novel. Jadi teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada suatu karya. Dan yang ketiga, ada teks ulasan kritis. Jadi teks ulasan jenis ini, anak-anak, berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Maksudnya teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi. Contohnya resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Jadi jenis teks ulasan kritis ini orang yang cocok untuk orang-orang yang berpikir sangat kritis dan sangat teliti untuk mengulas suatu karya orang, ya anak-anak. Dan jadi ada 3 jenis teks ulasan. Jadi anak-anak, ada hal penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Misalnya kalian ingin menceritakan teks ulasan orang tersebut, kalian harus membaca teks ulasan tersebut berulang-ulang. Nah, agar dapat memahami isi teks tersebut. Dan yang kedua, kalian mencatat butir-butir pokok teks ulasan yang tersirat pada setiap paragraf. Jadi yang penting dalam setiap paragraf tersebut, yang kata-kata atau kalimatnya kalian anggap sangat penting, jadi kalian catat. Dan yang ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. Jadi teks ulasan ini kalian harus, misalnya kalian ingin menceritakan ulasan orang tersebut, kalian harus dapat mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas tersebut. Dan yang keempat, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa kalian sendiri. Sudah Ibu menjelaskan tentang teks ulasan ini secara mendalam, panjang lebar. Semoga kalian paham. Ibu ada tugas tentang teks ulasan di buku bahasa Indonesia ini, kelas 8. Jadi di dalam buku bahasa Indonesia ini ada sebuah cerpen, kalian baca dan kalian ulas ya. Tugasnya hari ini juga dikumpul, tidak berkelompok secara individu. Aku akan membagikan
dengan tepat waktu. Tahukah kalian anak-anak manfaat pembelajaran kita hari ini tentang teks ulasan? Nah, ibu akan menyampaikan manfaatnya ya. Misalnya kalian sebagai penulis, kalian bisa percaya diri menulis suatu karya kalian. Dan yang kedua, kalian sebagai hanya pengulas saja, dan kalian bisa percaya diri juga mengulas suatu karya orang dan tidak asal-asalan. Dan misalnya kalian suatu saat nanti hanya sebagai pembaca, itu juga dapat manfaatnya bagi kalian, yaitu kalian bisa menikmatinya dan tahu yang mana yang benar dan bagusnya ulasan orang tersebut, dan kalian bisa tahu karena kalian sudah mempelajarinya. Nah, terima kasih anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita berdoa